Halo sederek. Eh, saya tadi malam dapat info dari eh, dunia sebelah nggih, melalui mimpi yang mengatakan Satrio Piningit sudah mulai membuka diri, ya semacam itu. Sudah agak lama lah, tapi memang belum muncul kalau secara resmi atau secara menjadi, dan sekarang masih dipingit oleh keadaan. Dan saya mendapat ciri-cirinya bukan melalui fisik ya sederek. Konon sang kesatria meniko seperti yang dijangkakan Jayabaya dan diwedarkan oleh banyak waskita, bahwa beliau itu di setiap kehadirannya selalu membawa aroma kebahagiaan. Auranya itu memancarkan kebahagiaan. Misalkan kita melihatnya saja, misalkan di gerombolan orang, dia seperti paling menonjol, meskipun mau sebiasa mungkin kabarnya ini nggih, akan tetap berbeda dari sikapnya, mungkin dari pandang sorot matanya mungkin, atau apa, pasti menimbulkan satu yang mengganggu di pikiran yang memandangnya. Maksudnya mengganggu itu, kok ceket ya, kok katanya begitu. Bayangan sang satria dalam wujud manusianya, wadahnya itu cekep di pikiran, katanya begitu. Selalu membawa kebahagiaan, wajahnya ramah, bercahaya, begitu. Melihatnya adem, konon seperti itu, dan tidak terlalu banyak bicara, tapi keputusannya itu, jadi kok dengar-dengar kalau nggak ditanya itu nggak ceramah sederek. Jadi kalau nggak ada orang bertanya tentang apa gitu, nggak cuma langsung ceramah ke sana ke sini kayak promosi gitu, enggak saudara. Tapi setiap ditanya pasti menjawab dan dijelaskan dengan bahasa paling mudah atau dimengerti oleh yang bertanya dan banyak orang. Nah, makanya kita sebagai penunggu beliau mengikuti apa yang seperti dikabarkan menika nggih, yang diworo-worokan dari alam sebelah menika. Tapi itu kan sudah banyak para waskita itu seperti itu, berusaha memakai bahasa yang paling mudah dan tidak sok-sokan bernasihat semacam itu. Wong kabarnya itu meskipun ada kesalahan atau ada apa-apa, dia biarkan saja, karena menurutnya itu udah kodrat alam, udah bahasa alam, atau sudah kehendak alam, begitu. Semoga kita bisa mencontohnya sikap-sikap seperti itu, karena bisa jadi kalau di pikiran saya, kenapa beliau begitu, karena mungkin saja itu adalah lanjutan karma dari yang sebelumnya yang ada pada diri masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Berhubungan dengan hal tersebut ya, kan ada tuh teman di YouTube yang berusaha, memang dulu sering main ke saya, dan tapi selalu ngisro, sejak awal sudah ngisro, dan kata-katanya itu selalu kotor. Kalau nggak mencaci maki ya ngatur-ngatur
Kalau nggak gitu, lah apapun latar belakang Anda, kan nggak seharusnya kita yang tidak ada urusan dengan dia kan, dengan beliau itu kan, terus harus mengerti dia gitu loh saudara. Dia terang-terangan merasa SP memang. Sah-sah saja silahkan, tapi kan nggak terus mau menguasai orang lain gitu loh. Udah salah aktif kan banyak sekali, masih terus. Udah di malam juga ada komentar di lawas saya, komentar gak enak, menghina saya, golongan itu, tapi itu gak masalah. Saya peringatkan saja, bagi penjenengan yang ada masalah dengan saya dan ingin membuli saya, silahkan saja, santai nih. Sampean tidak tahu saya, silahkan bully kalau bisa. Saya ini pembuli lah. Di sekolah saja, waktu nggak perlu SMA saya pendidikan ya, langsung ke maba saja, mahasiswa baru. Waktu pertama ospek, saya tuh mau dibully, diincar orang banyak, dibully. Mbak maba yang enggak merasa, terutama orang pecinta alamnya, namanya Mahapala, itu membuli saya. Oke, kalau push up, set up, nggak apa-apa. Disuruh 50 kali, saya 20 kali saya bilang capek. Gitu. Maka saya nggak bisa, ngapain? Sewajarnya saja saya turuti, tapi keterlaluan. Saya balik, ya, terus saya disuruh-suruh. Nggak layak, saya nggak mau. Lalu ditendang, udah mulai musik memfisik saya, kaki saya ditendang sakit, saya nggak jatuh, tak datangi, langsung tak tarik bajunya, kerahnya. Iya, seperti Anda perkirakan, akhirnya terjadilah baku hantam. Dan seperti biasa, saya sudah tidak sadar, berarti yang keluar tuh dari badan saya. Saya buka rahasia saya kalau sudah keadaan terjepit pasti ada keajaiban di saya. Saya peringatkan itu. Dia ceritanya teman saya ini, yang teman saya tidurkan gitu, saya naiki, saya juwotosi, tak pukuli wajahnya, hidungnya, mulutnya sampai berdarah-darah. Akhirnya saya dipanggil. Saya sudah gak sadar apa yang saya lakukan. Terus esoknya kembali saya dikerubungi ganti oleh kakak-kakak pecinta alam di kampus tersebut, laki-laki, mau di sekitar orang 20. Saya baru berangkat masuk gerbang dikerubungi. Dan tanpa sengaja, ternyata katanya ketua Mahapalanya itu datang pakai topi. Mana orangnya yang kemarin katanya menghajar kakak, mau sok jagoan begitu. Begitu lihat, greng, ternyata orang tersebut kenal. Loh, Dek Laras gitu. Itu ternyata orang yang pernah naksir saya. Kakaknya itu satu kos-kosan sama saya, dan dia naksir, kakaknya juga suka sama saya. Akhirnya yang saya pukuli itu justru minta maaf ke saya, karena berapa bulan saja beliau yang sudah juga bilang kalau urusan sama Dek Laras nggak mungkin, kalau nggak salah kamu Pak, berarti kamu salah, saya sangat mengenal Dek Laras begitu. Memang makanya saya peringatkan bagi anda yang hanya kenal saya di YouTube, urungkan niat Anda kalau ingin membuli saya. Tapi saya nggak menolaknya, nggak takut. Sini, musuh datang, pantang ditolak. Itu prinsip saya. Mau apapun, ayo kita. Saya prinsipnya begini, yang mati itu aku atau kamu, gitu aja loh. Mau musuh saya, yang mati aku atau kamu. Jadi urungkan niatmu kalau menginginkan saya takut. Nggih, siapapun Anda. Nggih. Silahkan mencela fisik saya, mau di mata-matanya kemarin saya. Rahayu sederek.